0817711021 ingin menjelaskan tentang ilmu gizi olahraga, yaitu zat gizi makronutrien. 1. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan. Senyawa karbohidrat menyumbangkan 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Secara umum, karbonhidrat merupakan senyawa pilihidroksialdehyde atau pilihidroksiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Manfaat karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi serta untuk melakukan beragam aktivitas. Sumber-sumber karbohidrat: padi-padian, umbi, singkong, gandum, sagu, dan sebagainya. Jenis-jenis karbohidrat. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Disakarida adalah karbohidrat yang mengandung dua satuan monosakarida. Polisakarida, karbohidrat yang dihidrolisis menghasilkan banyak satuan monosakarida. Oligosakarida, karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3-8 satuan monosakarida. 2. Protein. Protein adalah zat pembangun yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Protein digunakan sebagai zat pembangun tubuh untuk menggantikan dan memelihara sel tubuh yang rusak, reproduksi, mencerna makanan, dan kelangsungan proses normal dalam tubuh. Sumber protein adalah kacang-kacangan dan hasil olahannya, telur, teri ikan segar, daging, udang, susu, dan sebagainya. Perlu ditambahkan dalam menu makanan sebagai zat tambahan darah untuk mencegah dan mengatasi anemia. Jenis-jenis protein. Protein fibrous. Protein jenis ini merupakan paralel single axis yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam. Contohnya adalah kolagen, akeratin, rambut, buku, bulu, dan kulit. Protein globular. Protein ini memiliki bentuk spiral atau globular dan larut dalam sistem air. Contohnya adalah albumin dan hemoglobin. Sumber protein. Protein nabati hampir sekitar 70% penyediaan protein di dunia berasal dari bahan nabati, dalam kurung hasil tanaman, terutama berasal dari biji-bijian dan kacang-kacangan. Protein hewani. Hasil-hasil hewan yang umum digunakan sebagai sumber protein adalah daging, telur, susu, dan ikan. Protein hewani disebut sebagai protein yang lengkap dan bermutu tinggi karena mempunyai kandungan asam-asam amino esensial yang lengkap yang susunya mendekati apa yang diperlukan oleh tubuh. Yang ketiga adalah lemak. Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, enter, dan benzen. Di dalam tubuh kita, lemak mempunyai beberapa fungsi penting. Di antaranya adalah sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, pelarut vitamin A, D, E, dan K, penghasil energi tinggi, dan penahan rasa lapar. Jenis-jenis lemak. Lemak sederhana. Lemak sederhana tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contoh senyawa lemak sederhana adalah lilin,
malam atau plastisin yang dapat pada suhu kamar dan minyak lemak sederhana yang dicairkan pada suhu kamar. Lemak campuran. Lemak campuran merupakan gabungan antara lemak dengan senyawa bukan lemak. Contoh lemak campuran adalah lipoprotein, gabungan antara lipid dan dengan protein. Fosfolipid, gabungan antara lipid dan fosfat, serta fosfatidilkolin yang merupakan gabungan antara lipid, fosfat dan kolin. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.